Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Alfariski, nomor induk mahasiswa 42 2020 002. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan makalah dari saudara Rizky, yakni latar belakang pembaruan Islam. Latar belakang munculnya pembaruan dalam bidang pendidikan Islam antara lain adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang penuh dengan taklid, bid'ah dan khurafat serta pemikiran yang statis. Seperti halnya Al-Afghani Abduh melihat bahwa salah satu penyebab keterbelakangan umat Islam yang amat memprihatinkan adalah hilangnya tradisi intelektual yang pada intinya ialah kebebasan berpikir. Secara garis besar, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pembaruan pendidikan Islam, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu yang pertama, kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Yang kedua, agama Islam melalui ayat suci Al-Quran banyak menyuruh atau menganjurkan umat Islam untuk selalu berpikir dan membaca dan menganalisis sesuatu untuk kemudian bisa diterapkan atau bahkan bisa menciptakan hal yang baru dari apa yang kita lihat. Dan yang ketiga, adanya kesadaran sebagian para ulama atau tokoh umat Islam akan ketertinggalannya dari orang barat dan mereka ingin memperbaiki kembali nasibnya. Adapun faktor eksternalnya yaitu secara detail menurutnya pembaruan pendidikan Islam dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membangkitkan ideologi umat Islam tentang pentingnya belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengintegrasikan ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum ke dalam pendidikan tinggi Islam di Indonesia untuk kemaslahatan umat manusia. Dan yang ketiga, menyadari betapa pentingnya bahasa, kemudian mengembangkannya sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Adapun tujuan pendidikan Islam. Tujuan pokok pembaruan Islam adalah yang pertama, purifikasi ajaran Islam, yaitu mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada zaman awal Islam sebagaimana dipraktikkan pada masa Nabi. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia muncul pada awal abad ke-20 yang dilatar belakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks sebagaimana diuraikan oleh Karel A. Steenbrink dengan mengidentifikasi 4 faktor yang mendorong gerakan pembaruan Islam di Indonesia, antara lain keinginan untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, semangat nasionalisme dalam melawan penjajah, memperkuat basis gerakan sosial, budaya, dan politik, pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Demikian tajdid atau pembaruan adalah sesuatu yang pernah aktual pada awalnya, tetapi karena perkembangan waktu sesuatu tidak menjadi baru lagi dan untuk mengaktualisasikan kembali harus mengacu pada konteksnya semula. Cukup sekian pemaparan saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.